Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dini Wutmaina. Saya berasal dari program studi Pendidikan Agama Islam, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, teman-teman pernah nggak sih mendengar kata inklusif atau pendidikan inklusif? Masih asing ya di telinga kita semua dengan kata-kata inklusif atau pendidikan inklusif. Nah, teman-teman, hari ini saya sedikit membahas mengenai implementasi dan makna pendidikan inklusif di sekolah dengan judul Sekolah untuk Semua, Membangun Ruang Belajar yang Inklusif dan Bermakna. Nah, untuk mengetahui itu semua, yuk simak video berikut ini. Nah, teman-teman, beranjak dari sejarah pendidikan inklusif. Asal mula konsep inklusif bisa ditelusuri di negara-negara Nordik seperti Denmark, Norwegia, Swedia, di mana sejak pertengahan abad ke-20 mulai muncul pendidikan bagi semua tanpa memisahkan berdasarkan kebutuhan khusus. Sedangkan di Indonesia sendiri tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan juga nih, pendidikan bagi penyandang disabilitas dapat diselenggarakan secara inklusif di sekolah umum atau SLB. Nah, sejak itu, sekolah-sekolah inklusif ini mulai dikembangkan di berbagai provinsi, kabupaten, sehingga relokasi dan kebijakannya disusun untuk mendukungnya. Nah, definisi pendidikan inklusif menurut Berlin et al. 2023 bahwasanya pendidikan inklusif yaitu merupakan sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah, tujuan dari pendidikan khusus atau pendidikan inklusif ini adalah memastikan bahwa semua anak berkebutuhan khusus dididik secara efektif dalam fasilitas khusus sejak anak usia dini hingga pendidikan sekolah menengah. Untuk apa? Untuk mencapai perkembangan yang maksimum sebagai bekal hidup dalam masyarakat ketika mereka meninggalkan sekolah. Menurut Husna et al. Pada tahun 2019. Kemudian, manfaat dari pendidikan inklusif ini bagi anak yang berkebutuhan khusus tentunya dia bisa mendapatkan akses belajar di sekolah umum, meningkatkan kepercayaan dirinya, merasa diterima, dan berkembang secara sosial serta akademik di sekolah. Nah, kemudian manfaat bagi semua peserta didik secara umum yaitu dapat meningkatkan rasa empati, toleransi, menghargai perbedaan karena belajar bersama teman dengan latar belakang yang berbeda. Nah, dengan suasana ini juga dapat menciptakan suasana kelas yang lebih kooperatif nih, demokratis dan inklusif yang akhirnya mendukung pembelajaran yang lebih efektif. Baik teman-teman, contoh penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan sekolah inklusif. Nah, yang pertama itu ada kesetaraan dan keadilan. Dan yang kedua, belajar sesuai kemampuan. Nah, maksudnya adalah guru menyesuaikan kondisi peserta didik. Yang ketiga, partisipasi aktif, yaitu misalnya kerja kelompok, mengerjakan bersama-sama. Kemudian, kolaborasi dan dukungan bersama. Nah, ini juga sangat penting ya, kolaborasi terhadap guru, orang tua, pihak sekolah, dan spesialis guru pendamping khusus. Kemudian, lingkungan ramah dan aksesibel. Nah, maksudnya adalah lingkungan sekolah yang ramah akan bagi anak sekolah inklusif. Masuk pada model-model pendidikan inklusif. Ada beberapa model yang bisa mendukung dalam proses pembelajaran inklusif di sekolah, yaitu model pendidikan inklusi terpadu dan model inklusi kolaboratif. Nah, saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif terpadu adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang setara dan aksesibilitas bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas, menurut Pitanza et al. 2023. Nah, model pendidikan inklusif terpadu ini mengintegrasikan siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam lingkungan pendidikan yang sama dengan siswa lainnya, sehingga mereka dapat belajar bersama dalam sekelas yang sama pula.
Nah, sedangkan model pendidikan inklusif kolaboratif adalah pendekatan dalam pendidikan inklusif yang menekankan kolaborasi yang erat antara semua pemangku kepentingan, termasuk guru, spesialis, pendidikan khusus, orang tua, siswa, dan masyarakat. Nah, untuk apa? Tujuannya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Nah, salah satu contoh yang bisa saya berikan yaitu dalam satu kelas reguler ini terdapat siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dengan pembelajaran yang sudah disesuaikan agar semua bisa terlibat. Nah, salah satu contoh ini bisa kita dapati adalah dalam satu kelas ini terdapat anak reguler dan anak berkebutuhan khusus yang dimana pembelajarannya sudah disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kita masuk kepada peran guru reguler dan peran guru pendukung. Nah, peran guru reguler bertanggung jawab menjadi pengajar utama dan pengelola kelas inklusif. Ia merancang dan melaksanakan pembelajaran yang bervariasi agar siswa dengan beragam kebutuhan dapat mengakses materi yang sama yang sudah diberikannya dan dapat menciptakan suasana kelas yang partisipatif dan aman secara sosial, serta mengelola interaksi antar siswa. Untuk apa? Untuk mengembangkan keterampilan akademik dan sosial seluruh peserta didik. Nah, kemudian peran guru pendukung atau sering disebut dengan guru pembimbing khusus. Nah, guru pembimbing khusus berperan sebagai spesialis intervensi. Maksudnya adalah ia melakukan asesmen kebutuhan individu, merancang dan menerapkan program pembelajaran individual atau modifikasi materi untuk memberikan dukungan langsung kepada siswa berkebutuhan khusus, serta menjadi penghubung dan konsultan bagi guru reguler dan orang tua untuk memastikan strategi pengajaran yang sesuai dalam pelatihan guru reguler. Nah, peran guru GPK juga sangat kritis dalam pelatihan guru reguler, di mana penyediaan media adaptif dan pemantauan hasil intervensi agar inklusi ini tidak hanya bersifat simbolis tetapi nyata dalam capaian belajar siswa. Nah, agar semua peran guru reguler maupun guru pendukung ini efektif, kedua peran ini saling melengkapi dalam praktek kolaboratif. Nah, guru reguler menjalankan pembelajaran sehari-hari yang inklusif, sementara guru pembimbing khusus menyediakan dukungan spesialis dan penguatan teknis. Seperti itu. Jadi penting juga peran antara guru reguler dan guru pendukung atau biasanya kita sebut dengan guru pembimbing khusus. Nah, teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Nah, refleksi saya sebagai calon pendidik adalah saya menyadari bahwa mewujudkan pendidikan inklusif bukan sekedar kemampuan mengajar, tetapi juga kemauan untuk memahami, menerima, dan beradaptasi. Sekolah dan guru harus siap membuka ruang bagi perbedaan, bukan untuk diseragamkan, tapi untuk dirayakan. Kesiapan ini menuntut hati yang terbuka, ilmu yang terus diasah, dan kolaborasi yang tulus. Karena pada akhirnya pendidikan inklusif bukan hanya tentang siapa yang diajar, tetapi bagaimana kita melihat setiap anak sebagai bagian berharga dari kemanusiaan itu sendiri. Nah, saya akhiri dengan pesan pendidikan inklusif bukan sekedar sistem, tapi komitmen di hati bahwa setiap anak berhak belajar dan tumbuh dan bermakna di ruang yang sama.